Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua yang sedang menjalani stay at home karena PSBB? Tetap sabar ya, tetap semangat. Semoga kalian semua yang di rumah tetap sehat-sehat saja. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, coba tolong kalian siapkan dulu posisi duduk kalian yang tegak, yang siap. Siapkan juga alat tulisnya, buku, pulpen, dan lain sebagainya, agar ketika ada suatu ilmu atau suatu hal yang belum kalian ketahui atau kalian itu penting bagi kalian, kalian bisa mencatatnya dengan baik. Udah siap semua kan untuk belajar? Tapi sebelum belajar ada lagi nih yang harus kita lakukan, yaitu berdoa bersama agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan dibuka pintu hati kita untuk menerima ilmu. Amin. Coba tolong pada KM pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas atau mengulas tentang betapa otentiknya kitabku, yakni kitab Al-Quran. Coba di sini ada yang tahu gak kitab yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul itu ada berapa kitab yang wajib kita ketahui? Gak ada yang tahu? Biar kalian semua tahu, yuk kita saksikan dulu video berikut ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci yang masing-masing secara berturut-turut ke dunia, dan masing-masing kitab tersebut telah dibawa oleh seorang utusan Allah. Kitab pertama adalah kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Kitab kedua adalah Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud alaihi salam. Lalu kitab yang ketiga adalah kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat sekaligus kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sekarang kitab yang lainnya di mana, Kak? Iya, kok Dodo taunya kitab Al-Quran saja? Kitab Taurat, Zabur, dan Injil sudah tidak ada karena ketiga kitab tersebut terbatas penggunaannya. Maksudnya apa, Kak? Syamil tidak mengerti. Begini, ketiga kitab tersebut hanya untuk umat tertentu, tempat tertentu, dan digunakan pada jangka waktu tertentu. Nah, sekarang udah tahu ya bahwa kitab yang wajib kita ketahui yaitu ada 4. Yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi apa? Ya benar. Kedua ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi. Ya benar sekali. Yang ketiga ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi, ya Nabi Isa. Dan terakhir yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita masuk materi yang pertama nih, yaitu tentang pengertian mukjizat. Kalian udah tahu belum apa itu mukjizat? Belum tahu? Nah, jadi mukjizat itu adalah sesuatu yang menyalahi kebiasaan atau di luar nalar yang disertai dengan tantangan dan tanpa ada perlawanan. Mukjizat hanya diberikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasulnya saja dalam menyampaikan risalah ilahi, terutama untuk menghadapi umatnya yang menolak ajaran atau kerasulan mereka. Mukjizat ini berfungsi sebagai bukti atas kebenaran atau atas pengakuan kenabian atau kerasulan mereka. Jadi mukjizat itu adalah suatu yang di luar nalar atau
yang tidak masuk akal gitu ya, yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul untuk membuktikan bahwa dirinya adalah nabi dan rasulullah. Lalu mukjizat itu memiliki 5 syarat. Yang pertama, mukjizat adalah sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh selain Allah. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah mukjizat sesuatu yang kebiasaannya ada di luar otak atau di luar nalar manusia atau menentang hukum alam. Dan yang ketiga itu adalah harus berupa hal yang dijadikan oleh seseorang atau oleh seorang rasul untuk membawa risalah dan sebagai bukti kebenaran bahwa dirinya adalah rasul. Yang keempat itu biasanya mukjizat itu bertepatan dengan pengakuan nabi yang mengajak bertanding dengan mukjizat. Yang keempat, mukjizat itu biasanya terjadi ketika nabi diajak bertanding oleh musuh-musuhnya. Dan kelima, tidak ada seorang pun, bahkan jin sekalipun, yang dapat membuktikan atau menandingi dari mukjizat tersebut. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa mukjizat itu dibagi dua. Yang pertama ada mukjizat hissi. Apa itu mukjizat hissi? Mukjizat hissi adalah mukjizat yang bisa kita rasakan dengan panca indera, baik dengan mata, telinga, ataupun lain sebagainya. Contohnya kayak mukjizat tongkat Nabi Musa menjadi ular, mukjizat terbelahnya bulan oleh Rasulullah, dan lain sebagainya. Mukjizat yang bisa kita lihat, bisa kita rasakan dengan panca indera, itu disebutnya mukjizat hissi. Dan kedua, ada yang namanya mukjizat maknawi. Mukjizat maknawi ini tidak bisa kita rasakan dengan panca indera, hanya bisa kita bayangkan atau pikirkan dengan akal. Contohnya seperti Isra Mi'rajnya Rasul. Itu panca indera kita tidak akan bisa melihat. Karena pas kejadian itu tidak ada seorang pun yang tahu ketika Rasul berangkat dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita memasuki materi keempat, yaitu Ijazul Quran. Apa sih yang dimaksud Ijazul Quran? Nah, jika kita berkata tentang mukjizat yang diletakkan kepada kitab suci Al-Quran, ini bisa dimiliki dua konotasi. Pertama, lemahnya manusia untuk merumuskan suatu ungkapan atau kalimat yang dapat menandingi Al-Quran. Dan yang kedua, itu mempunyai sifat menentang manusia dan jin untuk membuat macam-macam Al-Quran. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ijazul Quran yaitu menetapkan kelemahan manusia dan jin, baik secara individu maupun kolektif, untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran itu tidak bisa ditiru, tidak bisa ada orang yang mengarangnya. Allah pun menantang bagi orang-orang yang munafik. Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in
kuntum shodiqin. Silahkan kalian buat semisal satu surah saja, dan ajaklah pengikut-pengikut kalian selain Allah jika kalian adalah orang-orang yang benar. Tapi buktinya tidak ada seorang pun yang sanggup membuat satu ayat pun seperti ayat Al-Quran. Hal itu telah dicoba oleh Musa Ilama Al-Kadzab. Dia juga gagal, tidak bisa mampu membuat semisal satu ayat pun seperti ayat Al-Quran. Nah, sekarang kita akan membahas tentang aspek kemujizatan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memiliki dua aspek kemujizatan. Yang pertama dari gaya bahasa. Perlu kita ketahui bahwa mujizat itu diturunkan pada Rasulnya sesuai dengan tradisi yang digemari oleh masyarakat pada zamannya. Contohnya, ketika zaman Nabi Musa itu musuh-musuhnya atau masyarakatnya itu sangat gemar sekali dengan ilmu sihir. Nah, Allah memberikan mujizat berupa tongkat berubah menjadi ular yang sangat besar. Ketika zaman Nabi Isa, orang-orangnya itu sangat tergila-gila dengan ilmu kedokteran. Maka Allah turunkan mujizat kepada Nabi Musa, yaitu bisa menyembuhkan orang yang buta dan bisa membangkitkan orang yang telah mati. Dan terakhir pada Nabi Muhammad, karena pada zaman Nabi Muhammad itu orang-orang yang sangat tergila-gila dengan syairan, lagu-lagu, puisi dan lain sebagainya. Nah, maka Allah pun turunkan mujizat berupa kitab Al-Quran, yang mana gaya bahasanya itu tidak bakal bisa tertandingi. Begitu indah, begitu merdu, enak didengar, enak dibaca, dan lain sebagainya. Itulah salah satu kemujizatan Al-Quran. Saking indahnya, ketika orang lain pun mendengar ayat suci Al-Quran, mereka terkagum-kagum. Dan ini salah satu kemujizatan Al-Quran untuk melemahkan para musuh-musuh Rasulullah. Aspek yang kedua itu adalah isi kandungan Al-Quran, yang mana dalam Al-Quran ini mempunyai banyak sekali ilmu-ilmu atau bisa kita jadikan sebagai pedoman hidup. Dalam Al-Quran ini sangat lengkap, diceritakan saat zaman ajali sampai zaman kiamat nanti. Semua ilmu ada dalam Al-Quran, cuman tidak begitu spesifik dijelaskan dalam Al-Quran. Coba kita bayangkan kalau misalkan Al-Quran benar-benar menjelaskan ilmu secara spesifik, akan berapa tebal Al-Quran itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perbedaan mujizat Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan Nabi dan Rasul yang sebelumnya. Pada umumnya mujizatnya sama saja, cuman Nabi Muhammad itu diberikan mujizat maknawi dan juga mujizat hissi. Mujizat hissi contohnya kitab suci Al-Quran ini, yang bisa kita pahami dengan rasional, dengan akal. Dan mujizat maknawinya, mujizat hissinya amat banyak. Rasulullah pun seperti mengeluarkan air dari jari jemarinya, bisa membelah bulan, dan lain sebagainya. Pada umumnya, Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad hanya mendapatkan mujizat hissi saja, seperti mujizat Nabi Nuh yang membuat kapal yang sangat besar yang bisa menampung ribuan manusia. Terus ada juga
mujizat Nabi Ibrahim yang tidak hangus dibakar, malah katanya beliau kedinginan ketika saat dibakar. Itulah contoh-contoh mujizat dan perbedaan mujizat Nabi sebelumnya dengan Nabi Muhammad. Terakhir, kita akan membahas tentang keautentikan Al-Quran. Nah, sebelumnya Bapak sudah siapkan video tentang keautentikan Al-Quran, bukti keautentikan Al-Quran. Silakan kalian tonton terlebih dahulu. Because I'm happy, I'm a Muslim, that's what makes me happy, and that's the truth. I am Mr. Chauhan, retired teacher. Before question, I would like to salam all of you. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. My question is, the Quran is word of God, as you propounded in detail. But I doubt that Quran is not only the word of God, but it is mixture of God's and Prophet's word. How? Because in several verses you mentioned that I have not written, as Prophet mentioning, that I have not written, it is not my word. Wherever he has clarified that it is not my work. So what about these words? These are not his words. Please. Brother asked a very good question, and that logic I use when I speak to the Christians about the Bible. The brother said that undoubtedly you proved it's the word of God, but besides being the word of God, there's the words of prophet because it's mentioned in the Quran, I did not write it. Brother, no verse of the Quran says I did not write it. You point out the verse, and I'll accept that the Quran is not the word of God. What does the Quran say? They say that the Prophet wrote it. And I quoted. Maybe you misheard me. What I said, that Surah Sajda, chapter number 32, verse number 1 to 3. They say that the Prophet forged it. Tell them, nay, it is the truth from Almighty God. It is Almighty God talking. If the Prophet wrote it, then I agree with you. This is what is mentioned in the Bible. In the Bible it says that Moses, peace be upon him, he says that I died on so and so. Neither Moses wrote it, neither God wrote it. So if Moses wrote the book, how can he say that I died? So that's what you find in the Bible. Jesus Christ, peace be upon him, speaking. So what we say, as far as the Quran is concerned, never will you find any direct speech of the Prophet. If it is quoted by Almighty God, in inverted commas. Almighty God may say that the Prophet replied, but never does the Quran say, I did not write it. In fact, the Quran says, it is from Almighty God. And I quoted several verses. If you want me to repeat, I can repeat again. Surah Anam, chapter number 6, verse number 19. Surah Anam, chapter number 6, verse number 93. Surah Yusuf, chapter number 12, verse number 1 and 2. In Surah Taha, chapter number 20, verse number 113. In Surah Sajda, chapter 32, verse number 1 to 3. In Surah Yasin, chapter number 38, verse number 1 to 3. In Surah Zumur, chapter number 39, verse number 1. In Surah Ghafir, chapter number 40, verse number 2. In Surah Jasha, chapter number 45, verse number 2. Several places the Quran says, this book is a revelation from Almighty God. Direct speech. Hope that answers the question. Nah, bagaimana videonya? Seru kan? Kita bisa tahu apa dan bukti keautentikan Al-Quran itu. Coba di sini ada yang mau berpendapat tentang video itu? Ya, silakan Rosyid. Wah, bagus sekali. Bagus. Kita beli aplaus dulu terus Rosyid. Nah, jadi Al-Quran itu keautentikannya terjamin. Walaupun ada yang berkata Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin? Karena Nabi Muhammad itu seorang yang ummi. Jadi tidak mungkin bisa mengarang Al-Quran. Dan kata Allah pun tidak ada yang bisa untuk menandingi Al-Quran atau membuat surat semisalnya. Mungkin pelajaran hari ini kita cukupkan sampai sekian ya.
Tapi sebelumnya Bapak minta salah seorang dari kalian untuk menyimpulkan. Ya, terima kasih. Simpulannya dulu. Sebelum menutup perjumpaan kali ini, ada pesan dari Bapak. Kalian tetap jaga stamina, jaga kesehatan, walaupun selalu di rumah, tetap jaga semangat belajarnya. Sebenarnya kita berdoa dulu. Silakan dipimpin. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.